Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ya, kita tidak sedang membahas tentang ijazah Jokowi. Terlalu banyak kabar itu ya. Tapi ya mau gimana, memang itu yang sedang hot gitu. Maka kita akan bahas tentang hal yang lain. Ini juga menjadi persoalan serius bagi pertahanan negeri ini. Ketika rakyatnya merasa tidak diperlakukan secara adil. Tentu rakyat yang dimaksud dalam konteks hari ini adalah yang di Raja Ampat. Ketika buminya, tanahnya digerus oleh tambang nikel, muncul kelucuan demi kelucuan. Apa itu? Banyak yang kemudian menelusuri bahwa ada kapal-kapal tongkang, ya tentu pengangkut tambang, salah satunya nikel ya, yang tulisannya JKW. JKW itu kan identik dengan Jokowi. Bahkan bukan JKW saja, ada juga Iriana. Wah, apakah ini yang dimaksud dengan hilirisasi? Jangan dulu memberikan judgement bahwa itu usahanya Jokowi dan Iriana ya. Bisa jadi pemiliknya orang lain. Tapi kalau benar pemiliknya orang lain, maka patut pula dipertanyakan, kok berani kasih nama Iriana? Kok berani kasih nama JKW agar terhindar dari berbagai persoalan di lapangan kah gitu? Apakah JKW dan Iriana merasa baik-baik saja namanya dipakai untuk kapal pengangkut tambang, tongkang? Ya, kelucuan hakiki ya. Gaduh nikel di Raja Ampat. Hasil pelacakan ada kapal bernama JKW dan Iriana. Luar biasa ini. Kita langsung simak kabarnya. Tentu seperti biasa kita lanjutkan dengan kabar-kabar yang lain. Nah, ini this tweet has been deleted. Jadi katanya sudah di-delete atau akan di-delete ya. Tapi buktinya sih sekarang masih ada ini. Nah, kita lihat di sini ya tuh. Dewi Iriana 6, JKW Mahakam 6, Dewi Iriana 5, dan seterusnya. Ini yang ada di bawah ini. Jadi di paling sebelah kanan ada penjelasannya ya. Tongkang, kapal motor tunda. Tongkang, kapal motor tunda. Tiba dari Gag Island, Wedia, Pulau Gede, dan seterusnya. Nah, ini hal baru lagi yang terungkap. Oleh siapa terungkapnya? Ya, kita lihat salah satunya diungkap oleh apa ini ya? Alpukat Mentega. Tapi ini juga ada di postingannya narasi. Nah, chapter 3 dari ore ke oligarki. Nah, data-data ini yang kemudian di screenshot tadi oleh Alpukat Mentega. Tentu dari mana-mana jalur yang ada tambang nikel, tongkangnya ya bernama JKW dan Iriana. Nah, itu kan nggak boleh dong dipastikan punya. Ya memang kita tidak memastikan. Tapi ini makanya judulnya ini kelucuan hakiki saja. Kalaupun bukan pemiliknya Jokowi dan Iriana, pasti tahu dong. Intel yang menempel ke Jokowi kan luar biasa. Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya setiap hari rapat katanya dengan para Intel ya. Dari BIN, dari BAIS dan sebagainya. Masa nggak tahu ada kapal bernama Iriana dan JKW?
Kan begitu. Tapi kalau benar ini memang yang punyanya dia, ya inilah mungkin yang dimaksud hilirisasi dari keluarga JKW Iriana. Dan begitu ya. Kemudian ada juga yang berpendapat, ada juga namanya Megawati katanya. Megawati 212 apa? Itu ada Dewi Rum. Ya, sekalian saja kita pertanyakan kan begitu tuh. JKW Mahakam 3 5 hari yang lalu. Ini terdetek ya. Nah, terlepas dari yang punyanya siapa, tentu ini harus ditelusuri karena konon katanya banyak juga pelanggaran yang dilakukan. Nah, fokusnya ya di situ saja. Kalau memang betul ada pelanggaran, ya segera ditindak. Kemudian kembali ke Raja Ampat. Ini dari pusat sampai daerah kompak ya demi tambang. Ini postingan Maudi Asmara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal sebut tambang Raja Ampat aman sesuai prosedur. Pencemaran tidak terlalu serius. Nah ini juga kelucuan hakiki saya kira. Aman prosedur. Pencemarannya tidak terlalu serius. Apa artinya? Artinya ini serius. Kan kita punya tahapan ya, aman ya, pencemarannya agak serius, sangat serius, kan begitu. Kalau terlalu serius itu kan berarti sangat serius. Di bawah sangat serius adalah serius. Jadi serius, pencemarannya serius, dianggap aman. Coba ini gimana logika dari Hanif Faisal, Menteri Lingkungan Hidup ini? Kalau nggak parah-parah amat, aman, laksanakan. Bumi rusak, nggak apa-apa, nggak terlalu masalah, laksanakan. Kan begitu jadinya. Coba, rusak nggak logika rakyat dengan cara-cara penyampaian seperti ini? Ya mungkin ini faktor komunikasi mungkin ya. Dia tidak piawai dalam mengkomunikasikan sebuah konten yang dia maksudkan. Maksudnya mungkin dia mau bilang aman gitu kan. Nah, dan faktanya juga ini disampaikan. Nah, Bupati Raja Ampat .2 izin tambang dipegang pusat. Daerah hanya bisa menonton kerusakan. Ini ucapan bupati loh. Mau dianggap selewat saja. Jadi yang lebih tahu ini aman atau tidak berarti pusat. Yang bisa menentukan ini ancamannya serius atau tidak pusat. Daerah tidak diberi hak, tidak diberikan kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri kah begitu? Wow, luar biasa ini. Biasa di luar. Nah, ini pernyataan dari Bupati. Bahkan ini ya, ketika momen Bahlil diteriaki penipu saat mendatangi Raja Ampat. Ya. Nah, ini momen detik-detik Bahlil disambut di Papua. Kemudian ini yang disampaikan Bupati Orideko Burdam sebut pemberian izin ada di pusat. DPR sudah bilang untuk hentikan dulu ya, sementara, harusnya permanen saja. Keberadaan tambang nikel di destinasi wisata Raja Ampat, Papua mendapat sorotan banyak pihak. Terkait hal itu, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa, mengatakan pihaknya sedang menindaklanjuti keberadaan itu. Jadi, gimana nih? Pada baru tahu atau pada pura-pura baru tahu? Nah, disampaikan ini oleh bupatinya, Bahlil mengatakan akan memanggil pemegang izin tambang nikel untuk melakukan evaluasi
Dan dari pihak pemerintah daerah, Bupati Raja Ampat Ori Deko Burdam pada Sabtu mengatakan kewenangan pemberian dan pemberhentian izin tambang berada pada pemerintah pusat di Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah, kata dia, kesulitan melakukan intervensi terhadap tambang yang diduga merusak dan mencemari hutan. Bisa begitu ya? Ngeri nggak sih? Kalau saya sih ngeri banget. Dan ada juga yang memposting begini nih. Nah, perusak demokrasi, perusak konstitusi, perusak hukum, perusak ekonomi, perusak keadilan, perusak kerukunan, perusak kejujuran, perusak alam. Sirait Batak Dusun. Foto Jokowi sedang di Raja Ampat. Nah, ini Menteri Lingkungan Hidup. PT GAG Nikel boleh menambang di Raja Ampat. Ya. Kenapa? Yang tadi tuh judulnya tuh, yang tadi kita munculin. Pencemarannya tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius. Jadi kalau serius ancamannya, pencemaran lingkungannya ya aman-aman sajalah, enggak apa-apa. Tentu Kementerian Lingkungan Hidup ini sedang bicara panjang lebar dengan sesuai aturan gitu ya. Bahwa ini ada untuk PTGN 13 perusahaan lainnya diberikan pengecualian. Jadi sebenarnya nggak boleh di hutan, ada kecualinya ya memenuhi syarat perizinan dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak melanggar aturan. Ya kalau aturannya diubah sesuai kehendaknya memang tidak melanggar aturan. Kita ingat dengan putusan MK nomor 90 ya yang merubah karena ada yang mau masuk. Kan begitu logikanya. Jadi kita harus bicara behind-nya, di belakangnya. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi aturan kan bisa dibuat sekehendak yang bikin gitu. Tapi apakah itu didasari oleh unsur rasa keadilan atau tidak? Kan itu soalnya. Maka ini ada foto-foto ya, foto kapal. Ini foto tongkang JKW Mahakam 7. Ya, kalau bukan punya Jokowi, silakan bicara lah ya. Kok berani-beraninya pakai nama JKW, pakai nama Iriana? Ada apa gitu?